Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Selasa, tanggal 6 September 2022. Pada malam hari ini, saya akan bicara dengan tema makanan di dalam mihrab. Saya ulangi sekali lagi. Pada malam hari ini, saya akan bicara dengan tema makanan di dalam mihrab. Mari kita mulai. Makanan di dalam mihrab. Kita lihat Al-Quran, surat Ali Imran ayat 37. Kita lihat Al-Quran, surat Ali Imran ayat 37. Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia mendapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Kita lihat tafsir Muasar Kementerian Agama Saudi Arabia. Maka Allah mengabulkan doanya dan menerima nazar itu darinya dengan penerimaan terbaik, dan dia mengurus putrinya Maryam dengan penuh pemeliharaan dan menumbuhkannya dengan pertumbuhan yang baik. Dan Allah memudahkan Zakaria untuk menjadi pemelihara Maryam. Lalu ia menempatkannya di tempat ibadah, dan tiap kali dia masuk menemuinya di tempat itu, dia mendapati di sisi Maryam ada rezeki lezat yang telah tersedia. Zakaria bertanya, "Wahai Maryam, dari mana kamu mendapatkan rezeki yang baik ini?" Maryam menjawab, "Itu adalah rezeki dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah dengan kemurahannya memberikan rezeki kepada siapa saja yang dia kehendaki dari hamba-hambanya tanpa perhitungan." Ini penjelasan dari saya, John Pakpahan, tentang makanan di dalam mihrab dalam surat Ali Imran ayat 37. Ini penjelasan dari saya, John Pakpahan, tentang makanan di dalam mihrab dalam surat Ali Imran ayat 37. Keterangan dari John Pakpahan. Surat Ali Imran ayat 37 mengatakan bahwa Zakaria menemukan makanan dari sisi Allah di dalam mihrab. Saya ulangi sekali lagi. Surat Ali Imran ayat 37 mengatakan bahwa Zakaria menemukan makanan dari sisi Allah di dalam mihrab. Maryam dan Zakaria alaihissalam adalah orang Yahudi. Mihrab dalam rumah ibadah orang Yahudi terletak di ruang Maha Kudus. Dalam ruang Maha Kudus, bait Allah, bagi orang Yahudi tidak ada makanan, dan tidak boleh ada makanan. Di dalam ruang Maha Kudus, bait Allah, bagi orang Yahudi hanya ada tabut perjanjian Nabi Musa. Makanan hanya ada di dalam ruang kudus, berupa roti sajian yang disiapkan oleh imam besar yang bertugas saat itu. Benda-benda yang ada di dalam ruang kudus berupa roti, benda-benda yang ada di dalam ruang kudus berupa roti sajian, kaki dian, emas, dan pembakaran dupa. Saya ulangi sekali lagi. Benda-benda yang ada di dalam ruang kudus berupa roti sajian, kaki dian emas, dan pembakaran dupa. Maryam dan Zakaria alaihissalam bukanlah imam besar yang bertugas saat itu. Yang berhak berdoa di mihrab dalam ruang Maha Kudus hanyalah imam besar yang bertugas saat itu setahun sekali pada hari raya Yom Kippur. Saya ulangi sekali lagi. Maryam dan Zakaria alaihissalam bukanlah imam besar yang bertugas saat itu. Yang berhak berdoa di mihrab dalam ruang Maha Kudus hanyalah imam besar yang bertugas saat itu setahun sekali pada hari raya Yom Kippur. Jadi Maryam dan Zakaria tidak bisa masuk ke dalam mihrab di ruang Maha Kudus. Saya ulangi sekali lagi. Jadi Maryam dan Zakaria tidak bisa masuk ke dalam mihrab di ruang Maha Kudus, tempat ibadah orang-orang Yahudi, karena itu adalah tugas imam besar setahun sekali.
Jadi terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT, Muhammad SAW, dan Al-Quran berbohong dan berdusta besar dengan mengatakan bahwa Maryam dan Zakaria berdoa di mihrab dalam ruang Maha Kudus, dan Al-Quran mengatakan ada makanan di dekat mihrab, karena makanan itu beradanya di ruang kudus, bukan di ruang Maha Kudus di tempat ibadah orang Yahudi. Karena di tempat orang Yahudi makanan itu bukan di dekat mihrab, karena mihrab ada di ruang Maha Kudus, sedangkan makanan ada di ruang kudus. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT adalah Tuhan palsu, Muhammad SAW nabi palsu, dan Al-Quran bukan firman Tuhan semesta alam. Saya ulangi sekali lagi. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT adalah Tuhan palsu, Muhammad SAW adalah nabi palsu, dan Al-Quran bukan firman Tuhan semesta alam. Karena menurut Islam, Zakaria adalah tukang kayu, bukan imam besar. Saya ulangi sekali lagi. Di dalam ajaran Islam, Zakaria adalah tukang kayu, bukan imam besar. Yang berhak masuk ke dalam mihrab dalam agama orang Yahudi hanyalah imam besar, dan itu pun setahun sekali, tidak bisa sembarangan. Saya ulangi sekali lagi, di dalam tempat ibadah orang Yahudi yang berhak masuk ke dalam ruang Maha Kudus, tempat mihrab, hanyalah imam besar yang sedang bertugas, dan itu pun hanya 1 tahun sekali, tidak bisa sembarangan masuk. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati.